Saya tergerak kita merenungkan juga apa yang dialami Yakub. Yakub itu berkali-kali malam-malam, saudara, dia mengalami sesuatu dari Tuhan. Dia mengalami anugerah dari Tuhan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Yang tadi disampaikan firman Tuhan itu adalah saat Yakub, saudara, ada di tempat jadi seperti pamannya gitu, saudara. Akhirnya jadi mertuanya, saudara. Tapi di situ dia ngalami terus ditipu, upahnya, saudara. Terus sampai kerja yang lama tetap nggak punya apa-apa, ditipu terus. Akhirnya Tuhan berkata, pulang ke negerimu tadi. Waktu dia mulai melangkah pulang, dia ketakutan. Karena harus ketemu dengan kakaknya yang sudah mengancam, yang sudah ikhtiar membunuh dia, saudara. Itu ketakutan. Tapi sekali lagi malam-malam bergumul, akhirnya Tuhan datang. Dalam pergumulannya dia berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Dan kalau saudara baca terus itu luar biasa. Akhirnya waktu dia berani menerobos, ya ketakutannya diterobos, dia mengalami mujizat, ya dia mengalami kemenangan, mengalami pemulihan. Sejak satu dia mulai mengalami kasih karunia yang lebih dan lebih. Jadi itu kisah, saudara. Sebelum minggu yang lalu, saudara masih ingat Daud buat dan dikupas-kupas, saudara. Kalau ada domba, kambing yang berkelamin putih dan putih, anaknya putih dan putih anaknya. Sekali lagi harusnya putih dan putih anaknya apa? Harusnya putih. Tapi sekali lagi ada kuasa. Kalau minggu yang lalu ya, dalam penglihatan kita, saudara, imajinasi kita, sehingga ada kuasa yang nyata. Sekalipun putih dan putih, anaknya tetap belang-belang. Karena itu yang dia ngalami. Ya banyak. Lalu pulang. Saya akan sampaikan sedikit tadi. Ya saya rasa ya kita bisa belajar sedikit. Sekarang waktu dia ngalami masalah awalnya. Ini keduanya. Jadi waktu mau meninggalkan rumahnya. Pergi gitu. Ini pulang. Tadi mau pulang tapi ketakutan. Takut pulang karena pernah menipu gitu, saudara. Ini mau berangkatnya gitu, saudara. Jadi ya juga ada suatu yang saya kaget, saudara. Waktu saya dengarkan tadi juga sama malam-malam gitu, saudara. Waktu apa, saudara? Sekali lagi waktu apa, saudara? Teriak. Benra ngantuk, teriaknya yang keras. Kataan sebelah malam-malam itu luar biasa. Kataan kanan kiri, saudara. Malam-malam itu luar biasa. Pastor Kaleb tadi pesannya, malam-malam itu banyak mujizatnya. Imanisati. Nah, saya akan bacakan beberapa ayat. Ini banyak ayat ya. Masih ada waktu, saudara, sehingga kita bisa diberkati. Kejadian 27 ayat 41 sampai 43. Kejadian 27 ayat 41 43. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diterimanya dari ayahnya. Esau berkata dalam hatinya, hari-hari perkabungan karena ayahku sebentar lagi tiba. Aku akan apa, saudara? Memberkati limpah-limpah adikku gitu. Halo? Aku akan apa? Membunuh. Aku akan apa, saudara? Ayo teriak, saudara. Aku akan membunuh Yakub adikku. Jadi ya Esau itu marah sekali. Karena Yakub sudah menipu, saudara. Kakaknya berkali-kali, saudara. Dengan bubur kaca merah lah, saudara. Ya dengan banyak, bukan ya, saudara. Dengan berkat sulung yang harusnya untuk dia, tapi ditipu gitu, saudara. Ayat 42, maka disampaikannya kepada Ribka ya perkataan Esau anak sulung itu, lalu menyuruh manggil Yakub anak bungsunya dan berkata berdasarnya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan hendak membunuh engkau. Sebab itu anakku, dengarkan perkataanku, bangunlah, larilah kepada Laban saudaraku di Haran. Itu masalah pertama.
sepanjang kehidupan Yakub sejak dari kandungan sampai lahir bayi sampai besar, hampir dia itu nggak mengalami sesuatu yang berat karena dia anak emas bagi ibunya, saudara. Tapi saat itu waktu ayahnya sudah tua, ayahnya ya itu berkata pada Esau kakaknya, aku akan mulai ucapan berkat untuk terima ya janji Abraham turun sampai keturunannya, saudara. Cepat kau berburu, cari ya binatang atau kambing atau kijang untuk dimasak yang enak. Setelah aku makan, aku akan berkati engkau. Istrinya ya Isa istrinya, mamanya Yakub dengar, lalu Yakub diajak nibu bersama-sama, saudara. Ayahnya pura-pura jadi Esau, pakai ya pakaian ada bulunya karena kakaknya ada bulunya, lalu dimasakkan sama ibunya, makan yang enak, lalu disuguhkan pada ayahnya. Ayahnya makan senang, lalu nepati janji, lalu memberkati. Tapi itu salah itu Yakub, saudara. Setelah Esau pulang buat masakan berikan ayahnya, ayahnya kaget, loh tadi kan sudah dibuatkan makanan dan aku sudah memberkati itu, saudara. Lalu saudara ternyata ditipu oleh Yakub, marah ya saudara. Esau, Yakub ini kurang ajar, adikku itu kecil petisil mungkin gitu, saudara. Lalu dia ancam mau membunuh itu, saudara. Lalu sekarang Kejadian 28 ya ayat yang ke-10, 11. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi kemana, saudara? Haran. Kemana, saudara? Tadi saudara ingat ya peta itu ya, saudara ya, dari Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Mulai malam, saudara ya, ia mengambil batu dari tempat itu dan meletakkan sebagai ya bantalnya lah gitu, saudara. Intinya untuk di situ, saudara. Dan mulai, saudara. Nah setelah itu dia akhirnya mengalami banyak, saudara. Dalam pergumulan itu akhirnya juga dia waktu berangkat sempat bermimpi. Sempat apa, saudara? Bermimpi. Mungkin saya baca saja ayat 28 itu, saudara, tadi ulangi dan nanti dilanjutkan. Ya Kejadian 28 tadi saya baca lagi. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ. Ya karena matahari sudah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu, saudara. Jadi dia tidur di tempat itu. Ayat 12, bermimpilah ia malam-malam. Katakan dulu, saudara, 1, 2, 3. Malam-malam bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan tampak malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Jadi sekali lagi waktu dia ada di situ, waktu dia sedang tidur, ya dia dapat mimpi, lihat ada tangga sampai mana? Langit. Dan dia lihat malaikat Tuhan, saudara, naik turun, naik turun di situ. Artinya ada satu tangga yang terus ya membumbung sampai ke surga. Naik turun gitu, saudara. Malaikat itu luar biasa sekali. Saya ya waktu ingat ini baca deh, ingat banyak mayoritas hamba-hamba Tuhan yang datang di saudara sempat dengar ya, dan mereka dapat penglihatan. Salah satu yang mereka sampaikan ini, betul saudara, dia waktu datang di ya Holy Land Experience Indonesia berkata hadirat Tuhan kuat sekali. Dia melihat tangga, malaikat naik turun, beri tepuk tangan, saudara. Lalu semua berkata naik seperti Yakub berkata, ini tempat di mana Tuhan nyatakan hadiratnya, di mana Tuhan dengar doanya. Ini tempat dikuduskan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi ada satu tempat yang dinyatakan dalam mimpinya. Itu luar biasa. Ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Tuhan ada di situ, bukan hanya malaikat. Tuhan ada di situ, ya di samping dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, ya, dan Allah Ishak, Allah Ishak,
Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan padamu, jadi janji dari Tuhan, dan kepada keturunan tanah itu akan diberikan. Ayat 14, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan saudara, katakan bersama-sama, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau saudara bisa ingat, ini janji Tuhan untuk siapa? Ini janji Tuhan untuk siapa? Abraham. Abraham disuruh tinggalkan hidup lamanya, saudara, ya, menuju satu tempat yang Tuhan tunjukkan. Tuhan akan berkati dia menjadi bangsa yang besar, keturunannya banyaknya seperti bintang di langit. Tepuk tangannya yang meriah, saudara. Ya, Tuhan akan berikan tanah perjanjian, tanah kan, dan luar biasa sekali. Artinya Tuhan itu sedang mengingatkan lagi janji Abraham kepada Yakub. Katakan bersama-sama, Tuhan sedang mengingatkan lagi janji Allah kepada Abraham dan kepada siapa? Yakub. Karena janjinya diberikan Abraham dan keturunannya. Ini Yakub itu cucunya Abraham, saudara. Jadi yang dikatakan itu sebetulnya adalah janji Tuhan yang sudah pernah diberikan ya kepada kakeknya, saudara, untuk keturunannya juga, untuk Yakub juga. Saya percaya Yakub itu bisa lupa atau enggak ngerti, pokok intinya Tuhan sedang mengingatkan lagi supaya dia ingat ada janji dari Tuhan ya kepada Abraham dan keturunannya akan diberkati luar biasa, supaya jadi berkat, akan jadi bangsa yang besar, keturunan sesuai bintang di langit, saudara. Oh, jadi berkat luar biasa. Semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Sebetulnya, saudara, karena Yakub anak Abraham, bukan anak ya, keturunan Abraham. Siapa di sini adalah anak keturunan Abraham secara rohani? Yang katakan, tepuk tangan, katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, katakan saudara, Tuhan, berarti janji ini juga untuk aku, untuk kami, Tuhan. Aku tahu Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami juga. Ada janji Abraham yang sudah disampaikan, yang pasti digenapi, yang pasti digenapi. Untuk aku juga, Tuhan, pasti Tuhan genapi. Janji ini Tuhan genapi untuk hidupku. Betul, saudara. Kalau firman sedang disampaikan, itu bukannya bacaan. Firman itu Tuhan berkata-kata. Saudara dengar firman, saudara tangkap Tuhan sedang sampaikan sesuatu. Saat itu adalah untuk Yakub, saat ini adalah untuk saya, untuk kita semua, untuk kamu dengan saya. Amin. Kata sebelah, janji ini untuk aku. Tapi kata lagi, juga untuk kamu gitu. Imani, saudara. Ini Tuhan sedang mengingatkan Yakub, Tuhan sedang mengingatkan kita juga. Beri tepuk tangan yang meriah. Ayat 15, sesungguhnya aku menyertai engkau. Sesungguhnya selalu ya, saudara. Kalau saudara baca sesungguhnya, Tuhan itu seperti sedang menekankan. Ini sungguh loh. Sungguh, sungguh, sungguh. Kalau saudara ngomong dengan orang, saudara ulang-ulang, ini sungguh loh. Sungguh. Saudara ingin meyakinkan. Ini sungguh-sungguh. Aku berjanji. Ini sungguh-sungguh. Aku akan menepati. Ini sungguh-sungguh. Tuhan akan menepati untuk saudara dan saya. Sesungguhnya aku menyertai engkau. Katakan, jangan diam. Amin, Tuhan. Sesungguhnya, sekali lagi, aku menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan kemanapun kau pergi, amin, saudara. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Imani. Saudara imani, waktu saudara doa pun bisa pakai firman yang Tuhan katakan. Tuhan, engkau berkata, aku percaya, engkau menyertai, engkau menggenapi, engkau tidak pernah lalai, engkau akan menggenapinya. Terima kasih Tuhan, amin. Itu setuju, amin Tuhan, saudara. Kalau saudara dengar janji Tuhan, tidak usah diam, saudara, amin.
Beda. Saya selalu berkata pada saudara, dengar ya. Semua yang disediakan Tuhan itu tidak otomatis kita dapat. Sekali lagi, semua yang disediakan oleh Tuhan tidak otomatis semua orang bisa dapat. Ya, hanya orang yang mengerti, yang percaya, lalu nanggapi. Amin Tuhan. Aku terima Tuhan. Aku percaya. Tuhan sudah korbankan di atas kayu salib, disediakan pengampunan, disediakan keselamatan, disediakan kesembuhan, disediakan hidup dalam kasih karunia, disediakan hidup sebagai anaknya. Betul saudara? Tidak semua orang itu dapat. Itu janji Tuhan. Tuhan itu menyediakan. Hanya orang yang mengerti dan berani percaya. Berani percaya. Sungguh Yesus sudah mengorbankan dirinya. Gantikan kita orang berdosa. Dia yang dihukum supaya kita lepas dari hukuman, supaya kita dapat pengampunan. Dia sudah lakukan supaya kita lepas dari kutuk, anugerah, hidup dalam kasih karunia. Hanya orang yang mengerti dan ambil tindakan iman. Tuhan terima kasih. Aku percaya, aku orang berdosa. Oh, aku percaya Engkau sudah menanggung dosaku, Engkau gantikan aku. Maka aku terima pengampunan dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Dengar ya. Hanya orang yang seperti itu yang terima. Betul? Aku percaya bilurmu sudah sakit. Aku terima bilurmu menyembuhkan aku. Sama, setiap janji jangan diem. Sudah diem belum tentu dapat. Lewat saja. Orang yang nanggapi. Sudah sering lihat saya ajakkan doa di Nigeria. Doa di beberapa tempat. Amin, amin, amin. Jangan hanya mulut. Aminnya sungguh-sungguh. Aku terima, amin. Jadi Tuhan berkata aku setia, amin. Tuhan berkata aku tidak meninggalkan kau, amin. Itu beda saudara, itu beda. Di alam roh saudara itu sedang terima. Seperti saya ulangi ya, ini karena yang penting-penting saya ulangi. Saudara siapa pernah kondangan di pernikahan? Siapa pernah angkat tangan? Siapa yang gak pernah angkat tangan? Lah kalau saudara kondangan pernah nggak disediain apa-apa gitu. Pesta pernah pernikahan, tapi nggak ada apa-apa pernah enggak? Nggak pernah toh. Selalu disediakan, bahkan kadang-kadang melimpah, betul nggak? Apakah saudara datang di kondangan lalu kenyang? Enggak. Hanya saudara yang tahu ini disediakan untuk saudara. Dan percaya, mempelainya nggak bohong. Nggak sampai kalau makan nanti ditagih ada kwitansi, enggak. Saudara percaya sudah disediakan. Saudara harus ambil tindakan iman. Datang, makan, minum, pulang ke bayar. Loh betul. Yang hanya datang, yang hanya mengerti, yang tidak ambil tindakan langkah iman, gak dapat. Bapak, datangnya lapar, pulang tetap lapar. Loh betul kok. Dalam Tuhan banyak orang gak dapat anugerah besar yang Tuhan nyatakan. Doanya seperti gak ada apa-apa. Hidupnya ikut Tuhan seperti juga gak ada nyata. Kenapa? Ini ada rahasia yang harus kita tangkap. Ikut Tuhan itu Tuhan sudah lakukan segala sesuatunya di atas kayu salib. Kita harus mengerti, kita harus percaya, kita harus berani menerimanya. Tuhan sudah sediakan. Katakan aku percaya, aku terima. Saudara ambil di dalam iman saudara. Ambil dengan roh saudara, tinggal ambil. Amin. Kalau masih bayi ya nangis saja, tidak apa-apa, sudah orang tua kasih. Tapi kalau sudah menjelang besar, dewasa, orang tua ingin kita bertindak sendiri, bisa bertindak dengan iman. Amin. Imani. Katakan sebelah lagi, ayo imani, amini. Ayo amini, jangan diam saja. Amini, terima. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Saudara, sesungguhnya, sekali lagi artinya sungguh-sungguh. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Katakan 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sekali lagi karena ini penting. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Saudara dengar ya. Tuhan itu ada. Seringkali kita tidak ngalami, kita tidak tahu. Kalau Tuhan ada di tempat ini. Sama sekarang. Sesungguhnya Tuhan ada
di tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari. Kita tidak mengetahui. Sehingga kita tidak menanggapi Tuhan. Ada seperti tidak ada. Gak pernah dianggap, gak pernah disapa, gak pernah ditanggapi. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Sesungguhnya jawaban doa sudah disediakan. Betul. Yakub ngakui, sebenarnya Tuhan ada loh. Aku yang tidak menyadari, yang tidak mengetahui. Ya, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Takutnya bukan takut ketakutan yang negatif. Takut gentar karena kebesaran Tuhan. Hanya orang yang menyadari Tuhan ada di tempat ini. Dia akan punya takut yang rohani. Otomatis menghormati Tuhan. Otomatis menghargai Tuhan. Otomatis tidak akan asal-asalan. Karena Tuhan ada di tempat ini. Bukan hanya di gedung resor. Tuhan ada di dalam diri kita. Tuhan ada di tempat ini. Katakan, Tuhan ada di tempat ini. Sekarang pegang diri. Tuhan ada di tempat ini. Aku sering tidak menyadari. Betul? Sadari. Tanggapi. Saudara akan hidup berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan berkarya nyata. Saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara nyadari. Kalau saudara nyadari, saudara akan tanggapi. Saudara akan hormati. Saudara akan andalkan dia. Saudara akan minta petunjuknya. Saudara akan taati. Saudara akan mengalami apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Tepuk tangan lebih meriah. Ini tidak lain dari rumah Allah. Di mana rumah Allah? Di semua. Di sini dan di sini. Kita tidak boleh hanya sesisi yang tidak. Tempat yang dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk cari Tuhan. Di situ Tuhan hadir, di sini Tuhan berkarya, di sini Tuhan lakukan hal yang luar biasa sekali. Betul saudara? Iya, itu luar biasa sekali. Sampai ayat ini pintu gerbang surga. Jadi Tuhan ada di sini, sudah dahsyat. Ini rumah Allah, bahkan ini pintu gerbang. Artinya apa? Doa-doa kita bisa naik ke surga. Ini pintu gerbang Tuhan. Bisa ya naik ke surga. Bisa ketemu dengan Tuhan. Itu kesadaran yang luar biasa sekali, saudara. Ya, keesok harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu, langsung melangkah pagi-pagi, saudara, yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan di situ menjadi tugu peringatan. Artinya apa? Tugu peringatan untuk diingatkan terus, ingat terus akan janji Tuhan, ingat terus akan karya Tuhan, ingat terus atas segala sesuatunya, ingat terus bahwa Tuhan sudah menampakkan dirinya, Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan mengelar janji. Tugu peringatan, diingatkan. Kalau kita sekarang seperti perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mengingatkan korban Yesus, mengingatkan kasih Tuhan, mengingatkan segala sesuatu yang sudah disediakan. Kita diingatkan, kita harus tanggapi, kita harus amini, kita terima dan kita akan alami. Amin, saudara. Ya, saya lanjutkan lagi, saudara. Iya. Dan menuangkan minyak ke atasnya. Mengurap minyak seringkali dilambangkan pengurapan, saudara. Melakukan tindakan, saudara. Sekalipun tugu, ya itu dituangi dengan minyak atasnya. Dan menamai tempat itu Betel. Betel itu artinya ya rumah Allah. Ya itu, saudara. Dahulu namanya itu Luz. Sekarang namanya Betel. Rumah Allah. Ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub. Setelah itu dia sekarang tahu semua dalam Tuhan. Maka dia mulai bernasar kepada Tuhan. Saudara, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan padaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku
Ya, maka sekarang saudara perhatikan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Katakan bersama-sama, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dulunya saudara, ya mungkin dia kurang menyadari sekalipun keturunan Abraham, tapi saat itu bernasar, Tuhan nyertai aku, Tuhan tolong aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Bukannya sekedar Allah kakekku, bukannya sekedar Allah ayahku, bukannya sekedar Allah orang tuaku, tapi Allahku pribadi. Terima Tuhan sama Yesus sebagai Tuhan pribadi. Amin. Allahku, saudara. Dan batu yang kudirikan yang sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia akan sungguh-sungguh itu jadikan rumah Allah. Dan segala sesuatu yang engkau berikan padaku akan selalu kupersembahkan ya persepuluh kepadamu. Dia mulai ngaku komitmen, aku milik Tuhan, Tuhan itu milikku. Tempat ini ya Tuhan sudah menunjukkan jadi rumah Allah. Dia mau bangun rumah Allah. Kita bisa bangun rumah Allah diri kita. Kita bisa bangun rumah Allah secara bangunan, saudara. Dia bernasar untuk membangunnya. Dan seluruh di sini dikatakan ya yang Tuhan berikan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Tuhan. Itu komitmen. Dan luar biasa. Kalau saudara pelajari kehidupan Daud, nasar itu sungguh-sungguh dilakukan oleh Yakub. Nasar itu sungguh-sungguh dialami oleh Yakub. Nasar itu sungguh-sungguh dialami oleh Yakub. Saya mau cerita sedikit tentang bernasar, saudara. Nasar merupakan salah satu kuasa doa yang sebetulnya perlu kita pelajari. Ada kuasa doa, kita sudah belajar kuasa doa. Gunakan kuasa doa sebagai senjata peperangan di alam roh. Sebab kalau kita menang di alam roh, kita akan menang di alam nyata. Betul saudara? Jadikan itu bukan hanya hafalan, bukan hanya biasa, tapi itu ya senjata peperangan yang luar biasa untuk menghancurkan godaan, untuk menghancurkan masalah, untuk mengubah yang tidak baik jadi baik, untuk mengubah terang menjadi gelap menjadi terang. Senjata dengan iman, soal itu iman dasar, doa yang disertai iman besar kuasanya, betul? Ya kemarin imajinasikan, saudara, luar biasa sekali. Ada daya cipta. Hari ini saya ajak saudara dengan satu lagi doa yang penuh kuasa. Salah satunya lagi disertai apa? Bernasar. Sekali lagi ya, bernasar. Ceritanya tadi kita sudah dengar, saudara. Yakub itu sedang hadapi bahaya. Karena apa? Mau dibantai, mau dibunuh oleh kakaknya sendiri. Kenapa? Karena memang dia salah. Karena dia memang menipu, saudara. Dia menyakiti hatinya kakaknya berulang-ulang. Kakaknya marah, kakaknya benci, maka sudah ikhtiar mau dibantai, mau dibunuh. Lalu saudara, dia itu lari, terpaksa tinggalkan rumahnya. Kalau sekarang itu minggat gitu loh, saudara. Bahasa dewanya caulut gitu loh, saudara. Dia terpaksa minggat, saudara, sembunyi, meninggalkan. Sebab kalau tidak takut dibunuh. Hari-hari berkabung ayahnya sudah hampir selesai tadi dikatakan. Dia melarikan diri, terpaksa melarikan diri, menjauh, saudara. Dan sekali lagi di tengah jalan, dalam keadaan dia nggak bisa punya jalan keluar, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan bahaya. Sekali lagi, dia bergumul pada Tuhan. Tuhan datang pada dia dalam mimpi. Tuhan ingatkan janjinya kepada Abraham juga untuk dia. Tuhan ingatkan, ya bait Allah di tempat itu ada malaikat naik turun pintu surga. Dia teguhkan imannya, saudara. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan cari jawaban. Salah satunya langkah imannya bukan doa lagi biasa, bernasar. Saudara apa? Bernasar. Sekali apa ya lagi, saudara? Bernasar. Dan ternyata Tuhan dengar nasarnya. Dan ternyata Tuhan dengar doa disertai bernasar. Dan dia dapat jawaban. Itu salah satu. Mengapa dia terus disertai Tuhan? Mengapa dia mengalami banyak janji Tuhan digenapi, saudara. Bahkan sebenarnya yaitu
bernasar. Saat dia sedang dalam masalah besar. Saat dia sedang ketakutan besar. Saat dia sedang gak tahu berbuat apa lagi. Maka dia sampai ke nasarnya. Tuhan, kalau engkau nyertai aku terus. Engkau melindungi aku terus. Aku selamat. Aku bisa makan dengan baik. Aku bisa punya keadaan tetap aman. Aku berjanji, engkau jadi Allahku. Itu bertobat sungguh-sungguh. Sekarang Tuhan benar-benar Tuhannya. Saudara, ambil terima secara pribadi. Engkau sungguh-sungguh Allahku. Dan banyak aku mau mendirikan bait Allah. Aku mau bangun rumah Allah. Ya, sekarang cara rohani bisa juga kita sungguh-sungguh. Ya, tubuh kita bait Allah. Terima terus, bergaul dengan Tuhan. Hormati Tuhan sungguh-sungguh. Salah satunya lagi berjanji, bernasar apa? Semua yang diberikan Tuhan, dia akan terus mengembalikan 1/10, perpuluhan. Dia janji tidak akan mengingkari lagi perpuluhan. Tidak akan lagi menyangka. Tidak akan lagi Tuhan tidak mengembalikan. Dia berjanji. Mulai saat ini. Aku berjanji. Aku akan terus kembalikan. Sekali lagi. Dan hebat. Sekali lagi. Dan luar biasa. Amin. Salah satu. Ya, bernasar itu sama. Saudara. Itu sebetulnya berjanji. Doa. Disertai janji. Untuk melakukan sesuatu. Karena percaya. Tuhan pasti akan menolong. Intinya dia berikhtiar gini, saudara. Saya akan bertobat sungguh-sungguh. Saya tidak akan ingkar lagi. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Tolong aku Tuhan. Aku komitmen. Aku berjanji. Aku akan bertobat. Aku berjanji. Engkau akan jadi Allahku seumur hidupku. Aku berjanji. Aku akan jadi bait Allah. Rumah Allah. Aku berjanji akan mengembalikan perpuluhan. Semua yang kau berikan. Ini daripada Tuhan. Itu semuanya. Banyak yang alami. Saya cerita satu lagi yang bernasar ya. Siapa ya di Alkitab yang bernasar? Siapa lagi ya saudara? Hana. Apa namamu Hana ya? Kok ingat terus? Hana sama atau saudara? Hana masalahnya apa saudara? Masalahnya apa saudara? Mandul. Gak bisa punya anak. Betul saudara? Sampai akhirnya suaminya cari istri lagi. Yang lain. Yang kedua. Dan istri yang kedua punya anak-anak. Dan ternyata dia dilecehkan, diejek, disakiti hatinya terus. Sampai dia ya banyak air mata. Saudara, hidupnya sangat berat sekali. Hatinya seringkali sakit sekali. Satu kali waktu dibawa, diajak oleh suaminya ke bait Allah. Dia itu kumak kumi gitu saudara. Betul gak saudara? Luar biasa sekali saudara. Ya, sampai Imam Eli menyangka dia mandul. Betul? Kok mandul, mabuk? Wah, aku ngantuk, saudara ikut ngantuk. Kok mantuk-mantuk? Orang keliru mantuk-mantuk. Disangka dia mabuk. Dia berkata, aku tidak mabuk. Aku itu karena doaku. Wah, sungguh-sungguh aku ingin didengar oleh Tuhan. Saudara, luar biasa. Lalu Imam Eli itu berkata, gak usah takut. Saya percaya itu Tuhan yang jawab melalui Imam Eli. Saudara, tahun depan engkau sudah menggendong anak yang daripada Tuhan. Tahun depan engkau akan menggendong anak yang dari Tuhan. Saudara, ini sama ya. Tadi Pastor Kaleb gitu ya. Dapat anak itu ya saudara. Luar biasa. Dan saudara baca ya di Alkitab ya saudara ya. Wah, Hana terima dengan iman. Puji Tuhan, mukanya tidak muram lagi. Sekarang mau makan, artinya dulu gak bisa makan. Muka sekarang mau makan saudara. Wah, sebelum pulang nyembah Tuhan dulu. Bersyukur, berterima kasih dulu saudara. Dan sungguh-sungguh waktu dia pulang. Satu hari waktu dia bersetubuh dengan suaminya. Tuhan ingat pada dia. Kok sama semua loh ya kelihatannya saudara. Lalu diberkati. Ya, Hana mengandung. Hana melahirkan anak. Diberi nama siapa? Samuel. Anak yang diurapi. Anak yang diberkati. Anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Anak yang dipakai luar biasa. Jawabannya bukan jawaban biasa. Jawabannya jawaban luar biasa. Dulu saya pikir karena itu tadi. Imam Eli sudah nyampaikan dia percaya. Itu betul. Tapi sebenarnya saudara baca ya. Saya karena mendadak belum bersiap. Sebelumnya ke bait Allah. Sebelumnya ketemu dengan Imam Eli. Dia sudah bernasar. Ada enggak
Ya, Hana menasar. Kalau ada, sudah ada juga ya. Kemudian bernasarlah yang pada Tuhan. Ya, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan ya pada hambamu ini seorang anak laki-laki, lanjutkan, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Betul? Sebelum berangkat itu dia sudah bernasar. Dan nasar itu dipegang Tuhan. Nasar itu seperti perjanjian. Alkitab itu kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dia berani mengucapkan perjanjian dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti pegang perjanjian. Tinggal kita ya bernasar, mau tinggalkan dosa, mau sungguh-sungguh ikut Tuhan dengan baik, Tuhan pasti genapi. Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti lakukan hal yang luar biasa. Dan sungguh-sungguh akhirnya yang dia minta digenapi. Dia mintanya apa tadi? Anak laki-laki. Dia mintanya apa? Sekali lagi dia mintanya apa? Tuhan berikan dia anak laki-laki yang dipakai Tuhan luar biasa. Dengar ya, dia enggak ngomong loh. Tuhan berikan aku anak laki-laki yang luar biasa. Kau senangi, kau pakai luar biasa enggak? Dia mintanya hanya anak laki-laki. Tapi Tuhan kalau memberi lebih dari ekspektasi, lebih dari pengharapan kita, lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Hana, ayah mengandung. Ya, lalu itu diteguhkan oleh Imam Eli tadi. Tuhan jawab doanya, Tuhan jawab nasarnya melalui Imam Eli. Tahun depan engkau sudah gendong anak yang kau nasarkan itu. Tahun depan engkau sudah dapatkan. Artinya nasar itu baik atau tidak? Yang saya mau tanya pada saudara, nasar itu baik atau tidak? Nasar itu baik, sangat baik, tapi jangan bernasar tidak tepati. Nasar itu lebih daripada sekedar doa biasa. Saya ulangi ya. Nasar itu lebih daripada sekedar doa biasa. Yakub sudah jalan buntu. Hana sudah jalan buntu. Dia memang mandul kok. Itu puluhan tahun loh sudah. Sampai suaminya ambil istri lain lagi. Sampai istrinya punya anak-anak yang bisa nyakiti dia. Itu puluhan tahun. Saya percaya sudah mulai tua juga. Tapi ternyata menyentuh hatinya Tuhan. Ternyata mengabulkan. Saya baca di Alkitab, tapi karena belum siapkan ayatnya, Daud itu ternyata berkali-kali bernasar. Daud itu seorang yang juga tahu arti bernasar. Berkali-kali dia bernasar. Dan ternyata bawa dia pada kasih karunia. Dengan kasih karunia. Dengan kasih karunia. Saya mau tanya di sini. Siapa yang pernah bernasar dan digenapi oleh Tuhan? Angkat tangan. Loh, ada tau banyak tau. Bisa cerita sedikit gak? Cerita no, kasih nomik sedikit aja. Aja sak jam ya. Khotbahnya enggak cukup no ya. Pokok nasar apa digenapi bagaimana rasanya gimana. Ini kasih. Kasih Pak Baja. Ini mengenai rumah tangga saya dulu Pak Baja. Jadi karena jujur saya dulu bukan dari keluarga Kristen. Dan saya mempertanyakan masalah Trinitas itu lama. Jadi karena saya bingung dengan Trinitas waktu itu, saya nikah dengan orang Islam, Pak. Dan karena ketika saya nikah dengan orang Islam, akhirnya saya kerja di Pelita Nusantara waktu itu. Dan itu yang membawa saya untuk kembali ke Tuhan, akhirnya jadi Kristen. Pelita Nusantara itu SKPNK. Sekolah ya. Kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan di situ ternyata saya dibukakan mengenai Trinitas, mulai dibukakan Pak Obaja. Dan itu yang membawa saya kembali ke gereja waktu itu. Tapi pernikahan saya justru makin tajam, makin meruncing di situ. Keluarga dari suami saya, karena dari seberang Pak, ketika saya
Karena saya sempat mu'alaf juga ya sewaktu habis menikah itu, ketika mereka tahu saya masuk ke Kristen, ya jelas nggak suka Pak, jelas nggak suka. Dan karena pernikahan saya itu sulit waktu itu, saya beberapa kali memang kepingin cerai. Tapi waktu itu saya mikirnya ya memang di Islam diizinkan perceraian, tapi kan Tuhan nggak suka kalau kita cerai gitu. Jadi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, saya bernazar sama Tuhan, Tuhan wong ini suami kan juga aku sendiri yang cari gitu, dan Tuhan sudah kasih ke aku. Jadi aku nggak mau Tuhan kalau sampai nanti hidupku itu jadi sandungan buat Tuhan, sampai nanti yang dari seberang tuh sampai nduding ke saya, sing jarine wong Kristen, jarine melu Yesus, seperti itu saya enggak mau. Jadi waktu itu saya bernazar sama Tuhan, Tuhan aku melakukan apa yang menjadi bagianku. Aku melakukan apa yang menjadi kewajibanku, aku melakukan apa yang aku bisa. Perkara rumah tanggaku nanti akan jadi seperti apa, jadi baik atau jadi apa, itu bukan kapasitasku. Itu urusannya Tuhan dan sisanya aku serahkan ke Tuhan. Dan saya itu jujur itu bukan perjuangan yang gampang Pak. Tapi Tuhan genapi itu sampai akhirnya sekarang saya bisa berdiri di sini. Singkatnya gitu aja Pak. Loh, bernasarnya apa? Itu saya cuman bilang, aku cuman melakukan apa yang jadi kewajibanku, apa jadi tugasku, sisanya urusannya Tuhan. Pokoknya ya hidup saya itu untuk Tuhan gitu. Ya seperti tepuk tangan yang meriah. Itu artinya berserah pada Tuhan sepenuhnya gitu ya. Tapi dipenuhi juga Pak. Jadi apa ya, kalau saya boleh cerita, karena saya janji untuk balik ke sama Tuhan gitu. Berarti itu nasarnya. Tuhan dengar, dia kembali pada Tuhan. Aja Tuhan dengar, aja Tuhan berkarya. Terima kasih, tepuk tangan. Ayo siapa lagi tadi? Ayo ke sini, siapa tadi? Yang berangkat tangan siapa? Kamu ayo naik, maju. Oh ini maju juga. Kita supaya diteguhkan saudara. Bernasar itu, di balik nasar itu ada sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Pak Baja. Saya bernasar dulu pernah. Karena badan saya gede ya. Jadi gede apa cilik toh saudara? Gede Pak. Pernah saya sempat gula saya tinggi Pak. Sempat sampai 530. Jadi seperti itu kan, waduh. Bapak saya meninggal gara-gara gula, Pak D meninggal gara-gara gula, mbak saya, bahkan hampir banyak keluarga besar saya tuh gara-gara diabetes meninggal. Dari situ pas COVID, sing diserang itu kan orang-orang sing kena penyakit-penyakit yang seperti itu. Aku sempat takut, posisi kayak gitu tidak boleh ke gereja, tidak boleh kemana-mana, cuman di rumah tok. Aku takut kalau keluar pasti aku kena. Pokoknya aku bernasar setiap berapa bulan, hampir sama istriku tuh tiap hari tuh saya di rumah Pondok Daud Pak. Pondok Daud sendiri, terus saya berdoa sampai nangis-nangis. Pengenku tuh pengen sembuh. Tuhan kalau aku sembuh, aku mau pelayanan di Pondok Daud. Dan setelah itu Tuhan menjawab doaku, saya disembuhkan Tuhan. Habis itu berangsur-angsur gereja boleh mulai ibadah, tapi cuman dibatasi berapa orang dulu itu. Dari situ mulailah Pondok Daud, saya boleh masuk di situ. Dan sampai sekarang saya melayani Tuhan. Dulu pernah dari seminggu cuman 1 kali tugas. Dulu sempat sampai setiap hari tugas ya. Terus sekarang tak kasih teman-temanku yang belum teman-teman yang masih mau pengen tugas, tak kasih ke jadwalku, jadi aku cuman Senin sampai Kamis. Ya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya saudara dengar juga ya saudara, dalam ketakutan Tuhan buka jalan. Sekarang nepati janjinya melayani di Pondok Daud. Pondok Daud itu luar biasa. Segera ya. Ya. Kamu itu ayo sini yang mau tadi tak kira mau bersaksi dia. Ayo siapa segera. Puji Tuhan, nasar saya waktu itu awal pernikahan saya kan, saya menikah dengan orang dari seberang dan
Selama 13 tahun saya tidak boleh datang ke gereja karena saya dilarang, dan ketika itu saya bernazar kepada Tuhan. Waktu awal menikah kan rumah saya satu kapling perumahan, dan saya bernazar kepada Tuhan, Tuhan saya pengen rumah yang gede, saya pengen rumah di belakang saya itu bisa saya beli. Meskipun hal itu mustahil bagi itu saya untuk bisa membelinya. Dan saya juga bernazar bahwa ketika Tuhan mengabulkan doa saya minta untuk seorang anak perempuan juga. Kalau Tuhan kabulkan, saya akan ikut Tuhan, saya kembali kepada Tuhan, dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan lagi. Dan saya mau supaya anak perempuan saya ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, dipakai Tuhan untuk bisa menyelamatkan kakak dan juga ayahnya, seperti itu. Dan puji Tuhan, tanpa itu di luar akal pikiran saya, di luar kemampuan saya, di luar apa yang saya pikirkan itu Tuhan kabulkan, Tuhan berikan seperti apa yang saya rindukan itu. Dan awalnya itu anak saya dipaksa untuk masuk ke sekolah Muslim ya, tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan itu ketika Tuhan berikan penggenapan janjinya, saya diberikan rumah yang besar dan seorang anak perempuan, dan anak perempuan saya itu sekarang melayani Tuhan di gereja ini. Dan saya percaya, saya tetap pegang janji Tuhan bahwa pasti anak saya akan dipakai Tuhan untuk membawa ayahnya dan kakaknya datang kepada Tuhan. Ya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Saudara, coba saudara lihat ya, saya ajak berpikir sedikit. Bernazar, itu kuasanya luar biasa. Betul ya saudara ya? Lebih daripada sekedar doa biasa. Tapi saudara juga harus ingat, kalau saudara bernazar harus menepati loh. Kalau enggak menepati, nenek bilang itu berbahaya. Kakek bilang itu medeni. Baiknya bernazar atau tidak? Sekarang saya tanya saudara, lah baiknya bernazar atau tidak? Bernazar tapi ditepati, saudara. Ada orang takut, aku kalau enggak nepati gimana gitu saudara. Ya saudara dengar ya, kalau anak saudara enggak sekolah sampai besar, bodoh banget, ngelanggar aturan, masih dimaklumi atau tidak? Saya ulangi ya, kalau anak saudara enggak sekolah, enggak diajar apa-apa, ngelanggar aturan, masih dimaklumi apa enggak? Halo? Masih dimaklumi. Tapi kalau anak saudara sekolah sampai S1, S2, S3, sering langgar peraturan, itu diampuni apa enggak? Enggak boleh. Lah nek gitu apa anaknya rasa sekolah baik ya? Orang medeni ya, nanti ngelanggar aturan rapopo gitu. Betul? Ya sekolah, tapi ya jangan ngelanggar aturan. Betul? Saya mau tanya, ikut Tuhan sekarang, baik aku enggak usah bernazar atau janji Tuhan, aku mau sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Atau biasa daripada aku janji nanti komitmen tadi enggak itu. Apa lebih baik aku komitmen hidupku untuk Tuhan. Aku komitmen mau setia, aku komitmen mau taat, aku komitmen serahkan hidupku dipakai Tuhan luar biasa. Aku komitmen membesarkan Tuhan yang terbaik. Baik mana? Jadi enggak komitmen. Tidak usah komitmen, ya sudah Kristen-Kristenan saja itu saudara. Atau komitmen, ada kuasanya, ada anugerahnya. Sama. Kita lebih baik berani dan tepati. Saudara akan dibawa ke dalam karya Tuhan. Saya tutup dengan saya sendiri. Saudara pernah dengar enggak saya bernazar? Hidup saya juga salah satunya ditolong oleh bernazar pada Tuhan. Waktu saya masih kecil, saudara masih dengar, saya merasa anaknya orang kaya, saya merasa enggak butuh Tuhan, betul? Saya abaikan, tapi ternyata hanya rambut rontok saja, enggak ada yang bisa nolong saya. Kekayaan ayah saya, cinta kasih orang tua saya, ayah ibu saya enggak bisa menolong saya, dokter tidak bisa menolong saya, ya alternatif pengobatan alternatif enggak bisa menolong saya, klinik, saudara tangga suhu lah, dukun, orang sakti, enggak ada yang bisa menolong saya.
Sampai jalan buntu satu hari saya berkata pada Yesus, Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh Tuhan, seperti pelajaran Alkitab, orang lumpuh berjalan, tuli melihat, kok tuli melihat? Tuli mendengar, buta melihat. Kalau engkau sembuhkan rambut saya seperti pelajaran agama, aku percaya pada Tuhan, aku mau ikut pada Tuhan. Betul? Doaku ternyata dijawab. Nasarku ternyata dikabulkan. Tuhan sembuhkan. Betul? Tuhan pulihkan. Ya, Tuhan berikan keluarga, Tuhan berikan pekerjaan, usaha. Betul? Itu bernasa. Yang kedua, bernasa saya apa? Masih ingat? Setelah saya menikah, istri saya sempat mengandung 5-6 bulan gugur. Masih ingat kisah itu ya? Lalu dokter berkata, ini harus usaha cepat mengandung lagi. Nanti kalau tidak cepat mengandung, jadi ini sulit. Untuk kandung itu makin lama makin sulit. Sudah ini harus usaha, bisa mengandung lagi. Jangan sampai kelamaan. Kalau kelamaan nanti jadi sulit. Lalu saya dan istri saya berdoa, Tuhan disertai Nasar. Enggak cuma minta beri anak. Kalau engkau berikan anak, ya nanti anak ini milik Tuhan. Seperti Hana tadi loh. 100% milik Tuhan. Dan ternyata Nasar saya didengar Tuhan. Ya setelah itu mengandung, lahirlah Pak Jonathan. Dia memang milik Tuhan, nasir Allah, dipakai sampai sekarang. Saya pun ngalami. Sekali lagi, bernasar dan tepati nasarmu. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia Tuhan nyatakan. Amin. Ayo bangkit berdiri. Datang pada Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, kita tangkap saudara. Dan saya percaya Tuhan ada di sini. Seperti Yakub nyadari, Tuhan ada di sini. Pujikan dengan iman. Pujikan dengan yakin saudara. Dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini. Tuhan, pujikan dengan iman saudara. Pujikan dengan yakin saudara. Pujikan dengan tulus kepada Tuhan. Pujikan saudara, sungguh-sungguh kepada Tuhan dari komitmen kita. Aku mau berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Terus pujikan-pujian ini sekarang dengan yakin saudara. Bukan nyanyi, tapi pakai pujian ini, kata-kata ini, perkataan kita pada Tuhan. Aku percaya pada janji-Mu. Kau sudah mengingatkan kami keturunan Abraham yang berhak terima janji-Mu. Percaya dengan firman-Mu. Janji-Mu dinyatakan saat ini. Angkat tangan saudara, mulai berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Secara pribadi berkata pada Tuhan, aku percaya pada janji-Mu Tuhan. Aku percaya dengan firman-Mu Tuhan. Aku mau lakukan firman-Mu Tuhan. Aku percaya pada janji-Mu. Oh, berkata-kata pada Tuhan. Berkata-kata pada Tuhan. Tuhan, kami bawa doa setiap jemaat di hadapan-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya aku akan melakukan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkata
Malam hari Tuhan lakukan banyak mujizat. Malam hari Tuhan banyak melakukan hal yang luar biasa. Oh, kita sudah dengar firman Tuhan. Kita sudah dengarkan Tuhan janji-janji firman Tuhan. Oh, betapa Tuhan kita nyata. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Kami sering kurang menyadarinya. Sekarang kami menyadari Tuhan. Maka Tuhan, oh, aku mau terus kata-kata pada Tuhan. Oh, dengarkan doaku Tuhan. Berkata-kata padaku Tuhan. Mulai Tuhan berjalan dan tuntun setiap kami. Tuhan namamu doakan. Oh, setiap pergumulan-pergumulan, setiap permohonan-permohonan, setiap nasa yang dipanjatkan pada Tuhan, apapun Tuhan doanya, Engkau yang mendengar dan Engkau yang menjawab. Hari ini saya tergerak, saudara yang sedang mempergumulkan sesuatu yang penting, saudara rindu datang pada Tuhan, maju. Kalau saudara tergerak untuk datang sungguh-sungguh pada Tuhan, untuk doa syafaat, untuk bernazar atau apapun saudara, kalau Roh Kudus yang gerakkan, ambil langkah iman saudara, datang pada Tuhan saudara. Saatnya saudara melangkah. Oh, aku lakukan firman-Mu Tuhan, aku percaya janji-Mu. Hari ini, malam ini, pagi hari ini, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Lapasakara. Siapa lagi gak punya waktu yang banyak? Terus saudara datang pada Tuhan. Saudara datang dengan segenap hatimu. Katakan, aku percaya dengan firman-Mu. Aku percaya dengan janji-Mu. Hari ini, malam, pagi hari ini Tuhan, kami berseru seperti Yakub berseru. Waktu Yakub mau berangkat dan dia mengalami ketakutan, berseru-seru pada Tuhan. Tuhan berikan mimpi, Tuhan datangi, dan Tuhan berkata, di tempat ini ada tangga dari sini sampai ke surga. Ada Tuhan yang berkata-kata di sampingnya, jangan takut, aku melindungi engkau, aku menyertai engkau, aku akan genapi janjiku pada Abraham. Yakub keturunan Abraham, saudara keturunan Abraham, kita keturunan katakan terima kasih. Hari ini engkau juga berkata padaku, aku keturunan Abraham. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bergumul seperti Yakub bergumul. Aku tidak akan berhenti bergumul sebelum engkau mendengar doaku. Oh, Tuhan akan berkarya nyata kalau sudah digerakkan Roh Kudus untuk bernasar, berani dan sepakat untuk menepati janji, sehingga Tuhan berkarya dalam hidupmu. Oh, bahkan seperti waktu Yakub mau pulang dalam keadaan ketakutan, tapi Tuhan teguhkan, Tuhan urapi, Tuhan jamah kakaknya, Tuhan ubah kakaknya. Masalah diubah menjadi mahkota. Berdoa, hamba-hamba Tuhan doakan, tolong Pastor Kaleb. Oh, tolong Pastor Kaleb bisa doakan juga. Doakan, hamba-hamba Tuhan yang lain juga doakan. Metrekkan doa mereka supaya mereka didengar. Pastor Kaleb juga, ya doakan. Tuhan, ini waktunya. Oh Tuhan, kami bawa setiap jemaat di hadapan-Mu. Ini waktunya Tuhan metrekkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Roh Kudus, Engkau berkarya. Roh Kudus metrekkan setiap doa. Roh Kudus dengarkan setiap doa. Roh Kudus beri jawaban. Malam hari ini, pagi hari ini, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Pertolongan Tuhan terjadi. Ketakutan diubah menjadi keberanian. Oh, kelegaan terjadi. Tekanan-tekanan dijungkir balikan. Oralah pasal jalan buntu diubah menjadi jalan keluar. Oh, Tuhan menyertai. Ada tangga sampai di surga. Doanya didengarkan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, beri rema pada setiap kami. Tuhan, oh, dengarkan setiap doa-doa. Engkau mendengar doa, Engkau menjawab doa. Engkau yang berkarya. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan, nyatakan keberadaan-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, nyatakan. Oh, janji-Mu digenapi, diteguhkan, beri iman, beri keberanian,
Yang ketakutan Tuhan, oh tolong Tuhan cabut roh ketakutan. Oh yang sakit hati disakiti Tuhan, sama sembuhkan hatinya Tuhan. Luka hatinya disembuhkan oleh Tuhan. Oh alapasa karalapasa karalapasa. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Tuhan, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini, malam jawaban seperti Yakub. Malam hari ini, malam didengar doanya. Malam penyelesaian, malam pembalikan, malam kuasa Tuhan dinyatakan. Orala pasakara la pasakara. Terus saudara doakan Tuhan yang berkarya, Tuhan yang lakukan kuasanya, Tuhan yang lakukan mujizatnya. Dengan doanya Tuhan, oh teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan yang bertindak, Tuhan metrekan, Tuhan metrekan. Sama Tuhan, sama Tuhan. Biar hari ini hari jawaban penyelesaian. Sama Tuhan, sama Tuhan, sama Roh Kudus. Oh roh ketakutan dilenyapkan. Sama Tuhan, sama Tuhan. Ora lapasa kara lapasa. Tangan Tuhan menjamahnya, tangan Tuhan mengurapinya. Hira lapasa kara lapasa. Saatnya Engkau berkarya secara pribadi dalam hidupnya Tuhan. Saatnya Tuhan Kau berkarya dalam hidupnya secara pribadi. Kau buat terobosan, Kau buat penjebolan. Tuhan metrekan, urapi Tuhan. Sama Tuhan, sama Tuhan. Oh malam ini malam yang luar biasa. Malam jawaban doa. Tuhan mendengar doamu. Tuhan metrekan keputusan-keputusanmu. Tuhan berkarya. Orala pasakara sama. Teguhkan hatinya Tuhan, teguhkan. Sama. Hirala pasakara sama Tuhan. Sama Tuhan. Orala pasakara Tuhan. Tangan Tuhan menjamah. Lepaskan dalam nama Tuhan. Lepaskan. Hirala pasakara kuasa Tuhan mengalir. Oh kuasa Tuhan mengalir dalam tubuhnya, rohnya, jiwanya. Dialiri dengan kekudusan Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Orala pasakara lapasa. Sama. Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Sama. Orala pasakara lapasa. Hirala pasakara sama Tuhan. Malam ini, malam mujizat. Malam ini, malam penyelesaian. Malam ini, malam jawaban doa. Malam kemenangan. Malam penyelesaian. Sama Tuhan. Hirala pasakara. Hirala pasakara sama. Orala pasakara sama Tuhan. Sama hidupnya. Hirala pasakara sama. Orala pasakara hirala pasakara sama. Mengalir. Mengalir kuasa Tuhan. Hirala pasakara sama. Orala Tuhan. Sama. Orala pasakara sama. Hirala pasakara sama. Orala pasakara. Tuhan dengarkan malam ini. Praktekkan firman Tuhan. Alami firman Tuhan. Tuhan dengarkan. Tuhan jawab. Hirala pasakara lebih lagi. Lebih lagi. Hirala pasakara breakthrough. Terobosan rohani. Sama. Orala pasakara hirala pasakara Orala pasakara hirala pasakara
Ora lapa sakara. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan dirimu malam ini, pagi hari ini. Oh, pagi jawaban doa, pagi kemenangan, pagi terobosan rohani dibangkitkan, dipersiapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkarya hari demi hari, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Terus bangkit. Ya, punya kuasa doa yang nyata. Doamu ada kuasanya. Dan saudara akan mengalami yang luar biasa. Semua pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan.